Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Dahlia. Saya mahasiswi Universitas Primargaha, program studi manajemen. Saya dari kelas RA 10 semester 4. Adanya tugas ini adalah salah satu tugas mata kuliah manajemen koperasi dan UKM yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGM, CPLM, CIB. Teman-teman, mari saksikan saya menjelaskan pelajaran yang saya dapat dalam materi Bapak Teguh Setiadi. Mari kita mulai saja. Nah, sebelum itu kita harus tahu konsep dasar manajemen. Nah, manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, dan pengarahan dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, fungsi manajemen ini adalah salah satu perencanaan menentukan tujuan yang strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu ada yang kedua, perorganisasian, mengatur sumber daya dan struktur organisasi untuk mencapai tujuan. Lalu yang ketiga tuh pengarahan, mengarahkan, motivasikan karyawan untuk mencapai tujuan. Yang keempat ini pengawasan, mengawasi dan mengontrol kinerja organisasi untuk mencapai tujuan. Manajemen sendiri terdiri dari 5M, yaitu yang pertama itu man, yaitu manusia, yang kedua itu material, bahan, yang ketiga itu mesin, yang keempat metode, yang kelima monai, yaitu uang. Manajemen sendiri mempunyai prinsip. Yang pertama, prinsip efisiensi, menggunakan sumber daya dengan efektif dan efisien. Lalu ada prinsip efektivitas, mencapai tujuan dengan efektif dan tepat waktu. Yang ketiga ada prinsip keadilan, menghargai dan memperlakukan karyawan dengan adil dan sama. Yang keempat ada prinsip fleksibilitas atau mengadaptasikan perubahan dan kondisi yang tidak terduga. Manajemen sendiri mempunyai konsep manajemen. Yang pertama, manajemen strategis, yaitu mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Yang kedua, manajemen operasional, yaitu mengelola operasional sehari-hari untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada manajemen sumber daya manusia, yang mengelola karyawan dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan. Yang keempat ada manajemen keuangan, mengelola keuangan dengan sumber daya untuk mencapai tujuan. Nah, teman-teman, kita sudah masuki materi kedua, yaitu sejarah koperasi. Nah, koperasi sendiri bermula di Eropa pada abad 19, tepatnya di Inggris, Prancis, Jerman, dan Denmark. Dan pada awalnya koperasi dibentuk sebagai bentuk protes terhadap sistem kapitalis merugikan buruh di Indonesia. Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh Patih R. Aryawirya Atmaja pada tahun 1896. Beliau mendirikan bank pertolongan tabungan untuk membantu para pegawai negeri yang tersiksa oleh rentenir. Pada masa penjajahan Belanda, koperasi di Indonesia berkembang pesat, namun dengan peraturan eksploitatif pemerintah Hindia sampai Belanda mengeluarkan peraturan seperti peraturan perkumpulan koperasi No. 45 1915. Lalu ada peraturan No. 91 1927 dan peraturan umum perkumpulan koperasi No. 21 933. Setelah Indonesia merdeka, koperasi terus berkembang dan menjadi salah satu pilar perekonomian nasional. Bahkan Undang-Undang 1945 mencantumkan koperasi sebagai salah satu bentuk perekonomian yang diakui dan didukung oleh negara. Koperasi sendiri mempunyai tantangan dan peluang. Nah, di sini yang kita bahas dulu adalah tantangan koperasi, yaitu
keterbatasan sumber daya. Yang kedua, ada persaingan dengan perusahaan. Yang ketiga, ketergantungan pada anggota, di mana koperasi seringkali memiliki keterbatasan sumber daya seperti dana, teknologi, sumber daya manusia. Lalu koperasi harus bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih banyak, jaringan yang lebih luas. Lalu koperasi sangat bergantung pada anggota, sehingga jika anggotanya tidak aktif atau tidak memiliki kemampuan yang cukup, koperasi dapat mengalami kesulitan. Yang kedua, ada peluang koperasi. Nah, meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang kedua, ada mengembangkan ekonomi lokal. Yang ketiga, ada meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, yaitu koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan. Koperasi sendiri dapat mengembangkan ekonomi lokal yang meningkatkan efektif ekonomi, menciptakan lapangan kerja. Yang seterusnya, ada koperasi dapat meningkatkan kesadaran dan aktivasi masyarakat dalam mengembangkan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan. Mari terus, koperasi juga di era digital ini bagaimana? Nah, koperasi di era digital merupakan perkembangan dari koperasi tradisional yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kejangkauan layanan. Dalam konteks ini, koperasi digital dapat diartikan sebagai lembaga yang menggunakan sistem digital untuk mengelola kegiatan usaha dan keuangan serta meningkatkan kesejahteraan anggota. Nah, teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ketiga, yaitu konsep dasar koperasi sebagai organisasi bisnis. Nah, di sini definisi koperasi. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan. Nah, teman-teman, kita sudah memasuki materi ketiga, yaitu dasar koperasi sebagai organisasi bisnis. Nah, definisinya, koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggota untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Lalu, prinsip-prinsip koperasi sendiri adalah keanggotaan sukarela. Koperasi terbentuk untuk siapa saja yang ingin bergabung. Yang seterusnya ada mengelola. Pengoritas koperasi dikelola oleh anggota yang melalui proses demokratif. Lalu memiliki bersama. Koperasi dimiliki oleh anggota secara bersama. Selanjutnya ada kebagian keuntungan. Keuntungan koperasi dibagikan pada anggota berdasarkan kontribusi mereka. Lalu yang ketiga, ada tujuan koperasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan, lalu mengembangkan ekonomi lokal, yaitu koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggotanya. Lalu ada koperasi dapat mengembangkan ekonomi lokal dengan meningkatkan aktivitas ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Jenis-jenis koperasi sendiri yaitu koperasi konsumsi, lalu ada koperasi produk, lalu koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan barang dan jasa untuk anggotanya. Terus ada koperasi yang memproduksi barang dan jasa untuk anggotanya. Setelah itu ada koperasi yang menyediakan jasa pinjam untuk anggotanya. Nah, teman-teman, kita sudah memasuki materi yang keempat, yaitu definisi dasar UMKM. Nah, UMKM itu adalah usaha besar, usaha kecil, dan usaha menengah. Nah, jenis usaha yang memiliki karakteristik tertentu dan memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Nah, definisi UMKM adalah usaha yang memiliki kriteria tertentu seperti jumlah karyawan, omset,
dan aset yang diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu yang tadi mikro usaha kecil atau makro usaha besar. Nah, UMKM sendiri ada karakteristik UMKM, yaitu ketergantungan pada pemilik. UMKM seringkali memiliki ketergantungan yang tinggi pada pemilik usaha. Lalu keterbatasan sumber daya. UMKM sendiri memiliki keterbatasan sumber daya seperti dana, teknologi, dan sumber daya manusia. Lalu yang ketiga adalah fleksibilitas. UMKM seringkali memiliki fleksibilitas yang tinggi dengan handap. Peran UMKM dalam perekonomian menciptakan lapangan kerja. Lalu ada meningkatkan pendapatan. UMKM dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang ketiga ada pengembangan ekonomi lokal. Nah, UMKM dapat mengembangkan. Kita sudah memasuki materi kelima, yaitu karakteristik UMKM di Indonesia, yang sudah dibahas juga di materi yang keempat, yaitu ketergantungan pada pemilik. Lalu ada yang kedua, keterbatasan sumber daya. Yang ketiga ada fleksibilitas. Yang keempat ada skala usaha yang kecil. Yang kelima ada peran dalam perekonomian. Yang keenam juga ada bidang usaha yang meragukan. Nah, di sini kita akan membahasnya. Yang pertama adalah ketergantungan pada pemilik. Nah, UMKM seringkali memiliki ketergantungan yang tinggi pada pemilik usaha. Hal ini karena UMKM bisa dimiliki dan dioperasikan oleh individu atau keluarga. Lalu yang kedua adalah keterbatasan sumber daya. Nah, UMKM seringkali memiliki keterbatasan sumber daya seperti dana, teknologi, dan sumber daya manusia. Hal ini membuat UMKM harus beroperasi dengan biaya yang rendah dan efisiensi yang tinggi. Nah, teman-teman, yang ketiga adalah fleksibilitas. UMKM seringkali memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan pasar dan lingkungan. Karena UMKM bisa memiliki struktur organisasi yang sederhana dan dapat yang kecil. UMKM memiliki skala usaha yang kecil dan omset yang relatif rendah dan jumlah karyawan yang terbatas. Yaitu peran dalam perekonomian. Nah, UMKM memakai peran yang penting dalam perekonomian Indonesia dengan memberikan kontribusi sekitar 60% terhadap total pendapatan kotor atau bruto yang dihasilkan dan diperputar Indonesia. Yang keenam, bidang usaha yang beragam. UMKM koperasi di berbagai bidang usaha termasuk perdagangan besar dan eceran, jasa, dan teman-teman, kita udah memasuki materi yang keenam, yaitu kaitan UMKM dan koperasi. Nah, UMKM atau usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi memiliki kaitan yang erat dalam konteks perekonomian di Indonesia. Nah, berikut beberapa kaitan antara UMKM dan koperasi, yaitu yang pertama, tujuan yang sama. Dan UMKM dan koperasi memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan ekonomi lokal. Nah, yang kedua ada bentuk usaha yang mirip. UMKM dan koperasi memiliki usaha yang mirip, yaitu berbasis pada kegiatan ekonomi yang dilakukan anggota atau pemilik usaha. Yang ketiga ada peran dalam perekonomian. Nah, UMKM dan koperasi memainkan peran yang penting dalam ekonomi Indonesia dengan memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional. Keempat, ada ketergantungan pada anggota. UMKM dan koperasi memiliki ketergantungan yang tinggi pada anggota atau pemilik usaha karena kegiatan usaha dilakukan oleh dan untuk anggota. Yang kelima, ada pengembangan ekonomi lokal. Nah, UMKM dan koperasi dapat berperan dalam mengembangkan ekonomi lokal dengan meningkatkan
efektivitas ekonomi menciptakan lapangan kerja di daerah. Lalu ada yang keenam, yaitu dukungan pemerintah. Nah, UMKM dan koperasi mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk peraturan, pendanaan, dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing. Dengan demikian, kesimpulannya adalah koperasi dan UMKM dapat menjadi instrumen penting dalam mengembangkan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Terima kasih teman-teman. Semoga ilmu pelajaran yang saya sampaikan